Ya, memang kelas inspirasi pendidik ini terbuka. Kami membagikan banyak tautan dan juga banyak tawaran kepada para sahabat karena ini menjadi ajang berlatih bersama, berbagi bersama, dan ini forumnya para guru, para pendidik, siapapun yang ingin menggeluti praktek mendidik di kelas. Maka seperti pada siang hari ini, seri ke-11, kita mencoba menggeluti satu topik, yaitu menjadi guru yang mendidik. Atas judul ini, pasti ada yang bertanya, apakah ada guru yang tidak mendidik? Kalau menjadi guru yang mendidik, apakah ada guru yang tidak mendidik? Atau selama ini guru yang dilakukan oleh guru apa? Nah, tentu pilihan topik menjadi guru yang mendidik berangkat dari satu pemilahan, ini bisa mengundang diskusi panjang. Saya ingin menghadirkan sebuah buku yang saya suka, dan ini bisa disebut sebagai blueprint pendidikan Indonesia sebenarnya, tetapi pupus dan tidak terlaksana dalam buku Sekolah Rakyat Pancasila dengan ejaan lama. Di dalamnya, saripatinya berisi demikian. Hakikat sebuah sekolah adalah menjadikan murid pintar dan baik. Proses di sekolah menjadikan murid pintar dan baik. Pintar itu melalui proses pengajaran, dan itu berkait dengan pemikiran-pemikiran. Sedangkan menjadi baik adalah proses melalui mendidik, hal-hal yang berkait dengan pendampingan, pembimbingan, itulah yang disebut mendidik. Meskipun ada yang berpendapat lain bahwa mendidik itu lebih cakupannya lebih luas dan mengajar itu bagian dari mendidik. Tapi kita mencoba sepakat dulu siang hari ini, titik tolak kita, mendidik dan mengajar adalah dua hal yang saling melengkapi. Yang pertama berkait dengan urusan-urusan kognitif, urusan-urusan pemikiran, kecerdasan anak-anak kita, sementara mendidik berkait dengan kebaikan. Dan kami di The Brito mengingat apa yang disampaikan oleh Pater Hans Kalvenbach SY, mantan Pater Jenderal, mengatakan para pelajar tidak hanya berhenti pada urusan hafalan saja. Kalau proses di sekolah hanya berhenti pada hafalan, persis di situ tidak Ignatian. Artinya ada ruang-ruang memberikan refleksi, ruang-ruang untuk mengasah sisi baik, dan itu proses menjadi murid yang baik tadi menjadi semakin lengkap, semakin utuh, karena ada upaya memaknai setiap pengalaman. Maka di The Brito dikenal juga dua istilah, ada formasi, formasio berkait dengan aktivitas-aktivitas non-kurikuler yang itu selalu berlangsung sepanjang waktu, mulai dari awal masuk sampai dengan nanti kelulusan. Nah, Suster, Romo, Bapak, Ibu, siang hari ini kita akan mencoba berbagi pengalaman. Saya menyebut kita ya, kita bersama. Maka nanti silahkan Ibu, Bapak, Suster, Romo, silahkan siapapun yang berpendapat membagikan pengalaman dan ingin berkontribusi dalam forum ini, silahkan. Ini milik kita bersama. Siang hari ini pemantik pembicaraan akan dimulai oleh Romo Hugo Bayu, SY, sudah tampil di dalam layar, sudah tampak. Beliau adalah pamong atau dalam persekolahan umum itu wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, tapi beliau juga mengajarkan spiritualitas Ignatian. Ada satu sesi khusus di kelas-kelas yang namanya spiritualitas Ignatian. Romo Hugo, selamat datang. Terima kasih untuk waktu yang Romo siapkan. Lalu nanti sesi yang kedua, Ibu Suci. Ibu Suci, beliau adalah guru yang mengajarkan kimia dan PKWU. Bu Suci termasuk guru yang senior di The Brito. Lalu sesi nanti bagian yang ketiga, Pak Danang. Beliau adalah guru olahraga. Kalau Pak Danang, Romo Hugo, SY jelas, Pak Danang, SY juga, tapi Sanes Yesuit. Jadi Pak Danang
sehari-hari mengampu pelajaran olahraga, tapi juga mendampingi ekstrakurikuler dan berbagai kegiatan anak-anak. Baik, kita akan segera masuki dari tiga pembicara. Untuk bagian pertama, 20 menit ke depan, Romo Hugo, waktu saya serahkan Anda. Monggo, Romo. Terima kasih, Pak Hartono. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, selamat siang. Semoga kita dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Hugo Bayu Hadibowo. Saya pemain baru di Kolese ini karena baru 7 bulan bergabung di klub yang bernama Kolese de Brito ini. Maka izinkan saya berbagi pengalaman seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Kartono. Nah, saya menyiapkan beberapa tampilan, ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya suka sekali menggunakan kata share to care. Ini istilah yang saya temukan setelah saya tabisan. Saya punya semacam visi misi pribadi sebagai Yesuit. Asas dan dasar saya itu apa, atau apa yang bisa saya bagikan untuk orang-orang di sana. Maka saya mengistilahkan pengalaman ini sebagai pengalaman saya sharing, tapi juga caring gitu, share to care, berbagi pengalaman, berbagi value gitu. Ketika ditanya oleh Romo Provinsial waktu itu, kamu nanti mau tugas di mana gitu ya? Saya tidak menjawab Kolese karena memang saya bukan ahli pendidikan, saya juga tidak paham betul dunia pendidikan, bahkan yang terkait dengan kegiatan akademis itu saya bisa jadi bukan menjadi minat saya gitu. Saya lebih cenderung memilih waktu itu dorongan hati saya ingin melayani orang-orang di paroki kecil ya. Tapi nampaknya kalau di Yesuit ketika orang tidak minat justru malah diminatkan gitu, ajar kontra gitu. Maka ini sebuah pembelajaran formasi bagi saya. Saya belajar untuk dalam arti tertentu ya mencintai perutusan yang saya berikan. Dan syukur kepada Tuhan juga dalam kesempatan ini ya saya bisa berbagi pengalaman sedikit, mungkin belum lengkap karena masih newbie begitu ya Bapak Ibu, tidak seperti mungkin teman-teman atau narasumber yang lain yang jauh lebih lama yang sudah lebih paham tentang dinamika sekolah ini. Maka yang saya bagikan adalah lebih banyak pengalaman gitu. Pengalaman saya menemani ya. Nah, maka saya menggunakan kata to be friends with and for others. Nah, ini asas dan dasar pribadi saya. Saya sebagai teman atau saya ingin menjadi teman bagi anak-anak yang saya dampingi. Maka saya mengambil foto ya, menjadi teman itu kita duduk bareng gitu. Sejajar, setara. Ya mereka dengan santai bisa cerita itu, bahkan saling berbagi pengalaman, respect itu. Maka ada 3 hal yang ingin saya bagikan dalam kesempatan menjadi teman bagi sesama di SMA Kolese de Brito. Pengalaman menemani anak-anak, apa yang saya lakukan, lalu saya juga belajar apa dari pengalaman ini, dari sisi yang tumbuh dan berkembang seperti apa, dan sebuah apresiasi bagi lembaga ini karena menyediakan sarana belajar bagi saya pribadi untuk to be friend with and for others. Itu, maka saya menggunakan istilah friends with and for others. Nah, pengalamannya apa? Saya merasa setelah tabisan itu saya ini seperti jembatan gitu. Jadi sebagai sarana penghubung, saya menjadi sarana instrumen komunikasi. Pertama-tama kalau ketika saya belajar untuk menemani anak-anak, tentu saya harus berkaca dari pengalaman saya pribadi. Saya ketika diajak atau mungkin disuruh atau mungkin diminta atau mungkin diutus oleh Romo Provinsial, kamu nanti mendidik anak-anak. Pertama-tama saya juga harus mendidik diri saya. Saya berangkat dari pengalaman pribadi. Saya bertanya, apakah saya juga sudah konsisten mendidik diri saya? Maka ketika mendengar kata mendidik atau menemani, saya berangkat dari kata konsisten. Apa yang bisa saya lakukan? Konsistensi apa? Atau mungkin dalam bentuk apa yang bisa saya lakukan untuk menemani anak? Nah, pengalaman yang konkret yang baru-baru ini saya alami adalah menjadi teman itu adalah saya harus menjadi relawan COVID dadakan gitu. Karena akhir-akhir ini sekolah kami sedang kedatangan tamu Megatron atau mungkin Unicorn dan sejenisnya itu ya. Ya kita tidak bisa menyalahkan keadaan karena ya sedang merebaknya virus ini gitu. Dan beberapa dari kami anak-anak itu harus isoma dan mereka harus di shelter. Lalu kami bekerja sama dengan tim Satgas COVID yang sudah dibentuk di sini. Dan yang saya lakukan adalah saya keliling bagi-bagi nasi bungkus. Ya menjadi perantara anak-anak yang kos ini di sekitar De Brito gitu. Saya menghubungi pihak Segomubeng, Kota Baru, bahkan ya mohon maaf, ya saya harus mengemis nasi gitu, minta-minta, Bu, saya minta nasi. Untuk siapa, Romo? Untuk beberapa anak yang harus isoman, untuk bantuan. Bahkan saya juga diajak berdiskusi soal kos-kosan gitu. Ada pihak kos yang tanya konsultasi,
ini gimana kalau ada anak-anak yang kena, prosedurnya gimana gitu. Jadi di sisi lain saya diajak sebagai orang yang sedang mencari makanan, lalu juga di sisi lain sebagai pengelola kos gitu. Padahal saya juga nggak punya pengalaman, tapi bapak kos curhat soal keadaan di kos, dan ya sudah, kami harus buat keputusan bersama. Bahkan menghubungi donatur, alumni, atau mungkin terkait juga dengan anak-anak yang bersangkutan yang sedang isoman. Ya ini mengirimi logistik. Ya seminggu ini saya harus bolak-balik dari kantor ke depan hanya untuk nganter makanan, susu ya, karena akan diambil oleh Gojek lewat Gosen gitu. Nah itu yang saya alami. Perasaan yang dominan adalah kadang saya juga merasa lelah ya, karena wah, kami atau saya pribadi kerjanya hampir 25 jam. Jadi sekolah sudah selesai, tapi malam tuh masih ada yang telepon. Gitu. Ada yang menghubungi orang tua murid, Romo ini anak saya positif, saya harus bagaimana? Oh ya, nggih, tenang Bapak, besok kami kirimin multivitamin gitu. Jadi kayak semacam unlimited gitu, kuotanya tidak terbatas. Tapi itulah pengalaman konkret saya menjadi Yesuit ya, bahwa ya saya belajar menjadi Yesuit itu harus all in, all out. Bahkan inilah bentuk sakramen minyak suci yang konkret bagi saya di sekolah gitu. Kalau di paroki mungkin orang mau butuh, ada umat butuh perminyakan, oke, harus berangkat malam-malam. Nah ini konkret, orang tua atau mungkin anak-anak yang curhat. Romo ini ya pengalaman sederhana. Di rumah saya nggak bisa tidur, kayaknya ada pocong, saya mau didoakan, ya sudah saya doakan gitu. Saya minta air suci, ya sudah besok pagi saya berikan air suci gitu. Nah, maka saya belajar untuk menjadi teman gitu, stay with them gitu. Maka kata kuncinya adalah kehadiran. Saya hadir meskipun tidak secara fisik saya harus bersama dengan mereka, tapi saya selalu belajar untuk fast respon ya, lewat WA atau mungkin ketika mereka chat gitu. Maka itu yang menjadi harapan, yang menjadi nilai yang saya perjuangkan. Menjadi friends with others adalah ya saya hadir ketika mereka butuh. Bahkan memantik, mengajak anak-anak menemukan versi terbaik, mengajak anak-anak juga berdiskresi. Sebagai contoh, ketika kemarin anak-anak harus mendapat konsekuensi, saya mengajak mereka berdialog. Konsekuensi apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu berbuat tidak semestinya di Kolose. Jadi bukan saya yang meminta mereka untuk melakukan ini, tapi mereka juga punya pemikiran apa yang bisa mereka lakukan, belajar apa dari pengalaman. Nah, itu pengalaman pribadi saya. Lalu untuk diri saya sendiri, saya belajar untuk bahwa menjadi teman di dalam Kolose de Brito ini berarti saya harus tahu atau mendekati pada konteks anak-anak itu. Maka pendekatan saya tidak sama antara satu anak dengan yang lain. Mungkin ada anak-anak yang butuh diperhalus gitu. Oh, dengan kata-kata halus sudah cukup. Tapi ada anak-anak yang perlu kadang-kadang harus sedikit agak tegas gitu, supaya mereka juga paham. Nah, ini maka saya belajar untuk menjadi pribadi yang fast respon, lalu juga yang available, tersedia untuk orang lain. Maka saya merefleksikan, karena saya seorang pastor, imam gitu ya. Imamat saya itu adalah imamat responsif, mendengar, menemani, dan menanggapi. Mendengar curhatan orang yang mungkin nggak mudah. Saya juga belajar, ya mending ya kalau curhatnya mungkin soal hal-hal yang positif. Nah, ini kalau curhat soal masalah keluarga, atau mungkin masalah di kelas, atau mungkin tugas-tugas yang terlalu banyak, kadang-kadang juga capek. Sebagai pribadi saya juga merasakan itu. Tapi ya ini, saya ditabiskan untuk ini gitu. Nah, maka ya sedikit agak berbau rohani, teologis gitu ya. Bagi saya ya seperti ekaristi, kalau kita di orang Katolik itu merayakan ekaristi, lalu roti itu dipecah-pecah. Nah, hidup saya juga merasa kehadiran saya ini itu juga dipecah-pecah. Perhatian, tenaga, pikiran, siap sedia kalau ada yang membutuhkan, termasuk memberikan pelayanan kepada semua elemen, tidak hanya siswa, tapi juga guru. Mungkin belum sempurna juga, mungkin saya juga masih banyak kekurangan, tapi saya belajar untuk saya tersedia gitu. Meskipun saya juga mungkin tidak tahu harus ngapa-ngapain gitu ya. Maka di posisi batin yang saya siapkan, atau mungkin yang dominan perasaan sampai hari ini adalah saya ready gitu, siap siaga penuh minat, sebagaimana ini juga ditulis dalam latihan rohani Santo Ignatius, dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya gitu. Nah, saya hanya berkaca dari pengalaman ini saja. Oh, tugas saya di sini adalah menemani Bapak Ibu guru. Mungkin tidak bisa memberikan jawaban ketika ada yang bertanya seperti itu. Saya juga nggak bisa memberikan jawaban, tapi dengan saya hadir menemani itu mungkin cukup meredakan atau cukup memberikan kenyamanan gitu. Maka yang terakhir yang mau saya refleksikan adalah saya berterima kasih. Saya mengapresiasi hal baik yang mendukung proses belajar saya ini juga gitu. Ada rekan-rekan yang sangat murah hati. Bukan hanya sekedar memotivasi, semangat Romo, enggak, tapi juga beraksi. Romo, saya bisa bantu ini. Romo, saya akan begini. Oke, silakan. Maka saya bersyukur punya rekan-rekan yang sangat suportif. Ya, ini semacam supporting system yang menjadi backup, memberi ruang bagi saya untuk berkembang, termasuk ketika saya bingung harus bertanya ini bagaimana biasanya ada kebiasaan di Kolese ini.
Karena ini kan medan atau mungkin karya kerasulan yang baru buat saya, karena sebelumnya saya tidak punya background soal pendidikan, tapi tiba-tiba harus dicemplungkan di dunia pendidikan. Lalu yang saya syukuri juga yang mendukung adalah banyak kegiatan formasi. Di sisi lain ini juga kadang-kadang cukup menguras energi, tapi di sisi lain ini formatif karena saya mendapat banyak kesempatan untuk menemani dan terlibat dalam pengembangan diri para peserta didik. Terakhir kemarin kami pergi ke pantai sebelum ketika corona sudah agak mulai mereda itu untuk adakan kaderisasi dengan anak-anak OSIS gitu. Dan saya 4 hari di sana begitu. Mohon maaf ini saya double device. Nah, itu saja sih pengalaman yang bisa saya bagikan. Semoga nanti kalau ada pertanyaan atau mungkin masukan, saya dengan senang hati ya berbagi lagi. Terima kasih Pak Kartono dan teman-teman. Iya, Romo Hugo, waktu untuk Romo 20 menit, 12 menit terpakai. Ya, dalam catatan Romo tadi, saya tidak tahu apakah salah ketik atau memang sengaja, waktu sehari itu 24 jam, tapi Romo menulis 25 jam. Bisa sedikit diurai Romo, mengapa 25 jam? Iya, karena saya merasa sebagai imam itu memang tugasnya lebih dari 24 jam ya. Mungkin 10 jam kita di sekolah sebagai guru gitu ya saya, atau mungkin 12 jam gitu. Tapi ditambah saya di komunitas, masih nanti ada yang telepon, bahkan ada yang minta minyak suci, minta pengakuan dosa. Bahkan romo-romo yang saya layani, yang sepuh-sepuh, oh tolong saya nggak bisa tidur, AC saya mati gitu ya, sudah pindah kamar gitu. Tolong saya dibelikan misalnya apa roti, saya lapar, oh ya udah saya. Jadi kayak nggak unlimited gitu. Ya itu 25 jam saya menyebutkan lebih dari itu gitu. Ya nggak tahu apakah ini hiperbola, tapi itu yang saya alami bahwa kadang-kadang oh ternyata menjadi imam itu ya lumayan juga. Kan baru ya pengalaman saya gitu. Mungkin para orang yang sudah sepuh sudah terbiasa gitu. Itu saja sih Pak Kartono. Terima kasih Romo Hugo. Jadi tidak hiperbola, tidak hiperbolis Romo. Hanya kok 25 itu nanggung gitu loh ya, 30 atau 40 sekalian lah. Ya, saya harapkan tadi hanya lebih satu gitu, tapi ya 24 jam ya. Ya, Ibu Bapak, para sahabat De Brito yang ada di berbagai tempat, memang Romo Hugo ini imam, pastor sekali. Di arena kolese kami di De Brito ini ada 2 tempat, yang satu unit karya dan satu adalah unit rumah untuk para pastor, para imam, para frater, bruder yang ada tinggal di sana. Maka beliau pasti tidak perlu menghitung pakai speedometer berapa jarak dari tempat tinggal ke sekolah kalau berangkat, jadi sangat dekat, maka bisa 24 jam bolak-balik tadi. Romo Hugo, terima kasih untuk sharing Romo, nanti akan ditambah lagi dengan berbagai tanggapan dan pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, untuk bagian yang kedua, kita akan mencoba lebih lengkap. Romo Hugo banyak di luar kelas bertemu dengan para siswa dalam berbagai aktivitas. Bu Suci ada banyak pengalaman di dalam kelas bergelut dengan para siswa, baik dalam pelajaran sifatnya kimia maupun juga PKWU. Bu Suci, 20 menit ke depan untuk Bu Suci. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Kartono untuk waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang Ibu, Bapak, Suster, dan Romo. Salam Selamat sehat. siang, Bu. Ya, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perasaan saya hari ini merasa bersyukur karena diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman, sharing pada topik menjadi guru yang mendidik. Ya, perkenalkan saya Suci, mengajar kimia dan PKWU. Saya mengajar PKWU sudah 3 tahun ini. Jadi semakin melengkapi untuk tugas saya mendidik di De Brito. Izinkan saya berbagi layar untuk share screen. Silakan Ibu. Ya. Ya. Sudah tampak, Pak? Sudah Ibu, silakan. Ya, ya. Baik, Ibu, Bapak, Suster, dan Romo, saya akan memulai dari pengalaman pribadi saya dalam hal mendidik, di mana mendidik ini membutuhkan ketulusan, membutuhkan keikhlasan hati gitu ya. Selain tugas kita mengajar, karena akan menanamkan karakter yang akan dilakukan secara berulang-ulang,
supaya menghasilkan sesuatu yang baik, menjadi yang lebih berkarakter, berbudi pekerti untuk anak-anak didik kita. Nah, yang pertama itu yang saya lakukan dari diri saya sendiri, itu saya berusaha menjadi sosok yang lebih disiplin. Dalam artian kami bekerja di De Brito, saya melakukan jarang izin jika tidak sangat penting atau misalkan sakit atau apa. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan di sekolah ada formasi, ada rapat, ada acara-acara yang lain, saya hadir dalam acara di sekolah. Kemudian untuk persiapan-persiapan ini nanti saya akan membagikan sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Untuk persiapan-persiapan yang saya lakukan, misalkan untuk mengajar mendidik di kelas gitu ya, saya lebih banyak mempersiapkan materi, kemudian ada ulangan, kemudian ada tugas-tugas atau apa itu sudah saya siapkan lebih awal. Nah, ini misalkan menceritakan di waktu sebelum pandemi, waktu itu tapi masih dalam keadaan kertas ya. Jadi itu sudah saya siapkan, misalkan mau ulangan atau mau ada kuis atau apa itu sudah saya ponto-ponto gitu, nanti kelas ini, kelas untuk apa, tugas ini, kelas berikutnya ini itu sudah saya siapkan. Kemudian andaikan itu sekarang di saat pandemi ya, semuanya itu sudah saya menggunakan Classroom, itu sudah saya upload, sudah saya kirim di sana, ada materi, ada video, ada latihan-latihan soal itu sudah saya siapkan di Classroom. Kemudian juga untuk agenda-agenda ulangan bagi siswa itu sudah saya atur sedemikian. Sudah saya sosialisasi, saya sudah janjian, kemudian misalkan ada apa jadwal yang bersamaan ulangan itu ya saya kalau lebih belakangan ya saya akan schedule ulang supaya anak tidak terbebani. Jadi artinya sudah saya persiapkan. Kemudian untuk apa? Saat 2016 sampai 2018 saya diberi tugas untuk studi lanjut. Nah, yang saya lakukan juga begini, Bapak dan Ibu. Itu ini bahasa saya tidak menyambi itu dalam artian misalkan saya ada tugas-tugas kuliah, ada tugas presentasi dan seterusnya itu saya kerjakan di rumah pada waktu malam hari gitu ya. Kalau pada saat di kelas itu saya full untuk mengajar mendidik para siswa sehingga waktu yang saya berikan itu menjadi maksimal dan tetap on dalam kelas gitu ya, sehingga anak tidak merasa terganggu dengan tugas-tugas saya di luar kelas. Nah, ini saya lakukan karena supaya porsinya masing-masing seperti itu. Demikian pula untuk diri saya sendiri, saya sekarang usianya sudah tidak muda lagi Bapak dan Ibu. Usia saya sudah masuk 53 tahun ini gitu ya. Jadi saya memang menjaga pola kesehatan. Jadi saya itu rutin sarapan kalau pagi. Kemudian kalau siang ya tetap makan. Kalau malam ya kadang makan, kadang tidak. Juga karena sekarang hari Sabtu itu sekolah sekarang sudah libur, maka beberapa tahun ini saya kalau Sabtu atau Minggu atau ya tanggal merah gitu saya jalan-jalan pagi, jalan-jalan sehat gitu supaya menjaga kesehatan saya di usia yang sudah 50 ke atas. Nah, itu dari pribadi saya. Kemudian untuk siswa. Nah, ini yang saya lakukan kepada siswa. Saya itu merasa senang. Saya kalau pergi dari sekolah tuh dengan niat hati begini. Hatinya senang mau mendidik siswa gitu ya. Jadi dengan gembira saya melakukan mengajar atau mendidik di sekolah itu. Ini harus saya hidupi karena hati yang senang itu adalah obat katanya gitu ya. Nah, yang saya lakukan itu adalah saya memperhatikan siswa gitu. Saya memperhatikan siswa itu terutama pada waktu setelah saya mengajar. Itu kalau saya menulis di papan tulis gitu ya. Kemudian saya menulis itu ada aturannya kalau untuk saya. Jadi saya itu kalau menulis di papan tulis, kalau pas menyampaikan materi bisa lewat PPT gitu ya, zaman dulu ya.
bisa lewat PPT, kemudian bisa menjelaskan, tapi kalau pada waktu latihan soal, saya menuliskan di papan memang, karena anak itu, para siswa itu ternyata senang kalau melihat tulisan tangan. Jadi goresan tangan saya itu menjelaskannya mereka merasa senang. Nah, dari tengah ke kanan, ke kiri, kemudian urut, rapi, rapi dalam artian tidak ceker ayam menulisnya ya saya menulis dengan baik gitu. Kemudian pada waktu menghapus juga seperti itu. Nah, pada waktu siswa mencatat itu ini yang saya lakukan adalah saya berkeliling-keliling di meja-meja bangku itu sambil menanyakan ke siswa, kemudian memperhatikan cara mereka menulis, kemudian mengkoreksi jika salah. Hal ini yang saya tanamkan supaya siswa mempunyai gaya yang rapi, yang urut jika menuliskan tidak berantakan seperti itu. Nanti misalkan ada yang bertanya, nah ini saatnya saya pendekatan dengan siswa juga. Saya nanti ada yang menanyakan di sini, kemudian ada yang tanya di sana, gitu saya akan berpindah-pindah ke bangku-bangku. Nah ini saatnya saya mendidik anak-anak, menanyakan, kemudian misalkan cara menuliskan pun saya juga menyampaikan. Misalkan kimia ya, ada kelas 1, kelas 10, kelas 10, 11, 12 begitu. Misalkan kelas 10 itu menuliskan H2O misalkan. H2O itu tidak H2O gitu enggak, tapi H2-nya di bawah, O-nya. Kemudian misalkan CO2 ya C-nya besar, O-nya kecil. Tidak terus ditarik CO2. Misalkan seperti itu. Hal-hal kecil sederhana tapi untuk menanamkan. Nah, itu yang saya lakukan untuk para siswa. Kemudian pada waktu ulangan pun saya juga menyampaikan ulangan itu kalau misalkan tulisannya kurang baik atau baik itu tidak masalah. Dan ini juga tidak semata-mata untuk memudahkan saya mengkoreksi juga tidak gitu ya. Tetapi menulis ulangan itu adalah include. Jadi yang mengerjakan ya yang rapi itu dalam artian baik gitu. Misalkan tidak ke kiri, ke kanan, kemudian jawabannya di bawah gitu tidak. Tetapi ya urut ke bawah. Kalau misalkan dia ada reaksi-reaksi ya berarti ke kanan, ke bawah. Kalau urutannya kecil-kecil ya dibelah dua. Jadi mereka menuliskan seperti ini. Pernah saya tanyakan juga kalau saya menyampaikan seperti ini apakah perasaan Bu bagaimana gitu ya. Nah anak-anak juga menjawab senang kok Bu ada yang memberitahu seperti ini kan kami tidak tahu sebelumnya. Jadi tapi juga misalkan ada yang kurang suka itu ya bisa jadi. Tetapi hal ini dilakukan berulang-ulang dengan tujuan menjadi baik gitu, menjadi baik supaya terukur, rapi, urut gitu ya. Itu untuk siswa. Begitu juga saya misalkan menyapa siswa, misalkan ada siswa yang sakit setelah masuk kita sapa, sudah sembuh atau belum, atau misalkan ada orang tua atau ada anggota keluarga yang meninggal yang kita mendapatkan informasi gitu ya, kita sampaikan itu kita memperhatikan kepada siswa. Kemudian juga untuk karena saya itu sudah agak senjang dengan para siswa gitu ya. Karena siswa itu kalau kelas 10 apalagi baru usia 15 atau berapa gitu ya. Maka saya juga kadang-kadang mengikuti gaya kekinian siswa itu apa toh yang menjadi tren saat itu tuh apa supaya tidak terlalu senjang, maka saya mengikuti alur dari siswa, guyon-guyonan atau apapun supaya tidak terlalu senjang, supaya bisa mengikuti. Nah, saya juga mengikuti dengan seperti itu. Selanjutnya, untuk praktikum, itu adalah khas untuk yang di kelas MIPA. Praktikum itu kami menyampaikan, kalau materi tetap materi, melakukan percobaan, hasil seperti itu ya. Nah, yang kita tanamkan kepada siswa juga sampai ke pasca percobaan. Jadi pasca percobaan itu setelah siswa selesai melakukan percobaan semuanya, kemudian bahan-bahan alat-alatnya itu dicuci yang bersih, kemudian dilap, kemudian ditengkurapkan, menaruh itu ditengkurapkan supaya kering, kemudian kalau dipakai kelas berikutnya sudah dalam keadaan siap pakai gitu. Nah, sampai pada misalkan kelas terakhir itu mengangkat kursi di atas meja supaya pada waktu kita tadi datang dalam keadaan bersih rapi, kita juga pulang dalam keadaan bersih rapi. Nah, itu juga kita tanamkan. Nah, itu untuk praktikum. Kalau misalkan untuk PKWU, pada waktu itu sebelum pandemi masih ada kesempatan untuk sesuatu pada praktek gitu ya. Ternyata
anak-anak siswa, para siswa meskipun laki-laki gitu, tetapi mereka juga ada yang prigel, terampil gitu ya untuk praktek-praktek seperti itu. Nah, kita juga memberikan apresiasi, kemudian ada yang bagus, ada yang seperti ini, kita memberikan apresiasi kepada para siswa untuk yang di PKWU. Kemudian untuk yang di era pandemi ini, saya juga melakukan pendekatan-pendekatan, itu kalau kita menyapanya berarti kan lewat Meet atau lewat Zoom ya, kita biasanya lewat Meet itu ya menyapa. Mungkin yang saya lakukan mungkin juga dilakukan oleh semua Bapak Ibu guru dan Romo juga suster dan semuanya ya, menyapa, kemudian memperhatikan apakah sehat, kemudian ada kendala atau tidak gitu. Kemudian kalau pendekatan kita yang saya lakukan adalah kita komunikasinya karena lewat WA, kita juga menjawab WA, itu satu siswa menanyakan banyak hal dan seterusnya, ya kita layani dengan baik, seperti itu. Juga misalkan kita tetap menyampaikan tadi meskipun pandemi atau sebelum pandemi, kita menanamkan ada ucapan minta tolong, ada ucapan terima kasih, ada ucapan minta maaf, ya itu kita sampaikan di sebelum, itu karena karakter ya, itu sebelum maupun sesudah pandemi kita menyampaikan meskipun dalam bahasa WA atau maupun bahasa itu. Nah yang kelas ini baru kemarin seperti suster tadi sampaikan di awal juga baru beberapa minggu pertemuan, belum sampai senangnya belum puas tapi sudah online lagi karena suasana ya, kita mengikuti saja. Kemudian untuk yang video itu kemarin saya mengajar kelas 10 itu atas permintaan siswa juga. Siswa itu menginginkan karena materinya waktu itu agak sulit gitu ya, struktur atom, SPU, ikatan itu agak sulit. Maka Bu membuat video gitu ya. Saya membuat video. Itu sampai 38 video. Nah, ini juga saya sampaikan dalam buku Sinau Sinambi Mlaku ya Pak Kartono, yang dieditor oleh Pak Kartono, saya menyampaikan tentang video. Nah, pembuatan video itu atas permintaan dari siswa. Dan ini juga tidak serta-merta, karena memang harus dari proses dari pembuatan kontennya, kemudian ada tim dari multimedia, dari tim IT dari sekolah membantu untuk take videonya, sampai ke upload ke YouTube-nya, dan seterusnya. Nah, ini ternyata mendapat apresiasi dari siswa, bahkan ada orang tua yang memberikan WA, bahwa senang anaknya mendapat pelajaran video dari ibu guru karena bisa diulang-ulang, kemudian dibuka pada waktu yang diperlukan saja, seperti itu. Jadi membuat video, kemudian mereka juga request, waktu itu ada beberapa yang hanya tampil suara saja. Mereka pengen yang dari wajah saya tampil, tangan saya tampil, sehingga waktu itu saya menggunakan pen tablet juga. Seperti itu. Jadi ada video yang saya tampilkan di dalam pandemi ini. Untuk PKWU, ini juga saya memberi apresiasi baik kepada para siswa, karena ini mereka waktu itu online, maka penyampaiannya harus pribadi, tidak bisa berkelompok, maka mereka membuat masing-masing, dan dari minuman herbal, dari makanan khas daerah, dari macam-macam, itu mereka membuat dengan sangat baik, sehingga nilai untuk PKWU itu baik. Mereka tertib, mereka rapi gitu ya. Bahkan pada waktu ujian yang terakhir ini ada untuk ujian praktik itu saya tawarkan apakah mau kelompok, apakah mau pribadi. Nah ternyata siswa itu memilih pribadi dengan asumsi ya mereka senang melakukan PKWU itu. Kemudian penilaiannya biar masing-masing supaya baik, supaya dia melakukan sendiri-sendiri. Jadi para siswa memilih seperti itu. Jadi saling menghormati, menghargai di antara para siswa juga ada di sini. Itu dari siswa yang saya sampaikan. Berikutnya Bapak dan Ibu, Romo dan Suster, ini dari lembaga. Apa dari lembaga yang membantu saya menumbuhkan? Saya sangat bersyukur karena ada di lembaga yang besar seperti ini yang menghadirkan, melengkapi apa yang ada diri saya, apa yang saya sampaikan. Itu dari keteladanan tentang menyapa, kita saling menyapa, saling peduli. Nah, yang selalu kita hidupi juga itu ada komunikasi yang baik, kemudian ada kerjasama yang baik,
Nah, ini akan terukur pada waktu kita formasi, kegiatan formasi. Jadi ada kegiatan, kemudian kita ada menjadi panitia seksi ini, ada yang jadi koordinator, ada ini. Nah, ini adalah kerjasama yang sangat baik. Ini akan menghidupi kita, karena kita juga akan melakukan seperti itu misalkan di dalam keluarga, di dalam lingkungan, ataupun dalam komunitas-komunitas yang lain. Dan selalu pasti ada rencana yang dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, ada sosialisasi, kemudian nanti sampai kita, karena kita lingkarannya lingkaran PPI, pasti ada suatu refleksi. Nah, ini yang bagus sekali, ada refleksi dalam setiap kegiatan, kemudian nanti sampai aksi, sampai terakhir sampai pada evaluasi. Dan ini akan melingkari semuanya, gitu. Kemudian untuk kita sebagai guru itu juga belajar di saat yang tidak mudah ini untuk menghadapi kegiatan-kegiatan kita pakai IT gitu ya, jika kita mengupdate sendiri, mengupdate pribadi supaya mengikuti dengan baik, supaya kita tidak ketinggalan zaman dengan untuk di saat pandemi seperti ini. Jadi kita dapat belajar, kita dapat menyapa tadi, kita peduli, dan ini semuanya tidak lepas dari lingkaran PPI yang kita hidupi. Sehingga ini sangat melengkapi untuk kita dapat berdinamika di De Brito, kita sebagai pendidik, kita sebagai teman, dan kita sebagai koleha. Nah, mungkin demikian yang saya sampaikan untuk bagaimana pengalaman mendidik ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan atau ada, kita dengan senang hati kita bisa melakukan diskusi bersama. Demikian Pak Kartono yang saya sampaikan. Terima kasih. Bu Suci, terima kasih. Kurang 1 menit dari 20 menit. Oh, cepat sekali. Iya, terima kasih Pak Kartono. Ya. Romo Susar, Bapak Ibu, Bu Suci tadi membagi dua pemikiran terkait dengan guru yang mendidik. Yang pertama, sebelum mendidik siswa, tadi beberapa bagian Bu Suci menyebut mendidik diri sendiri dulu. Bagaimana mendidik diri sendiri, dan sebagai guru juga dididik oleh lembaga ini, dididik oleh kolega dalam tanda kutip, dan bersama-sama belajar, dan akhirnya dari kebiasaan-kebiasaan pribadi dipakai, diterapkan, dibawa untuk bertemu dengan para murid. Jadi persis seperti yang dikatakan Bu Suci, sebelum mendidik para siswa, pasti kita akan mendidik diri sendiri dulu. Boleh ditutup dulu Bu Suci sesiannya. Terima kasih. Dan tadi ada yang bertanya, ada yang berkirim pesan khusus ke saya. Apakah Bu Suci ini ibunya Gilang? Lalu saya menjawab, yes, itu wajahnya mirip gitu. Tampaknya ada fans nih Bu Suci. Jadi ada Zumirin yang hadir ini mengatakan begitu. Terima kasih untuk paparan Bu Suci. Jadi sudah terjawab ya Ibu. Nah, kita akan masuk ke bagian yang ketiga, sharing ketiga, paparan yang ketiga dari Pak Danang. Pak Danang silahkan bersiap. Pak Danang adalah guru olahraga, sekaligus juga pendamping untuk beberapa ekstrakurikuler. Pak Danang 20 menit ke depan, saya serahkan Pak Danang. Silakan. Ya, terima kasih Pak Kartono atas waktunya. Romo, Frater, Suster, dan Bapak Ibu semuanya, salam Cipok plus 2P ya. Itu yang biasa saya sampaikan ke anak-anak. Salam Cipok plus 2P. Apa maksudnya? Cipok itu kunci pokok. Yang pertama adalah semangat, yang kedua adalah bahagia, dan yang ketiga adalah optimis. Ketika kita punya semangat, kita punya perasaan bahagia dan optimis, maka secara jasmani, secara psikis kita akan sehat. 2P itu apa? Prokes dan perilaku hidup sehat. Ketika 3 hal itu bisa kita lakukan dengan situasi pandemi seperti ini, maka kita bisa memperjuangkan diri kita untuk tetap sehat secara jasmani dan rohani. Izinkan saya untuk share screen, Pak ST. Silakan Pak.
Bapak Ibu, sembari juga mendengarkan, menyiapkan paparan Pak Danang, jika ada yang ingin merespon juga, memberikan tanggapan, bisa dituliskan di chat atau nanti disampaikan membuka mic langsung, tetapi bisa juga dituliskan di forum chat. Pak Danang silahkan, sudah kelihatan. Ya. Oke, Romo, Frater, Suster, dan Bapak Ibu, di sini saya mengasih judul seperti yang disampaikan untuk tema hari ini, menjadi guru yang mendidik. Menjadi guru yang mendidik, menurut saya, itu adalah suatu pengalaman, ya, suatu pengalaman yang harus terus-menerus kita upayakan, gitu ya, dalam pendampingan terhadap para siswa. Nah, dalam pelaksanaannya, untuk menjadi guru yang mendidik atau memiliki pengalaman sebagai pendidik, di sini saya menitik beratkan pada 3 hal. Yang pertama itu terkait dengan komitmen, yang kedua itu terkait dengan kompetensi, dan yang ketiga itu terkait dengan praktek baik. Dari komitmen sendiri, saya membahasakan ada 3 juga yang biasa saya lakukan ketika mendidik para siswa, yaitu pertama kesepakatan, yang kedua pendampingan, yang ketiga perubahan. Komitmen, kesepakatan. Di sini saya mengatakan bahwa siswa dapat berpikir positif terhadap diri sendiri. Artinya gini, ketika pertama kali saya bertemu dengan para siswa di kelas 10 itu, saya selalu mengatakan bahwa yang tahu diri Anda adalah diri Anda sendiri. Maka ketika nanti berproses dalam pembelajaran yang bisa mengoptimalkan, yang bisa melaksanakan dengan baik, itu adalah diri saya sendiri. Saya sebagai pendamping bisanya adalah memotivasi. Terus yang kedua, ketika pembelajaran, baik itu luring maupun daring, selalu saya mulai dari dalam kelas. Kalau ketika itu luring, ya kita bertemu di kelas dulu untuk menyampaikan pada hari ini apa yang akan kita praktekkan, apa yang kita lakukan. Terus ketika itu daring, ya mau nggak mau, suka nggak suka, 15 menit pertama pasti kita bertemu dalam meet, ya, untuk melakukan presensi dan juga kegiatan awal terkait dengan pemanasan, itu ya. Maka meskipun ini pembelajaran olahraga, kalau dalam daring itu mungkin susah untuk dilakukan, tapi saya mencoba untuk tetap memberikan kepada anak proses awal bagaimana kita bisa mempersiapkan tubuh kita dengan baik, yaitu dengan pemanasan. Ketika pemanasan itu dipimpin oleh para siswa, jadi yang memimpin bukan saya. Saya hanya waktu awal pertama kali memberikan contoh, gitu ya. Tapi setelah itu yang memimpin adalah siswa. Kenapa siswa? Ya supaya mereka juga belajar, ya belajar untuk bisa percaya diri, belajar untuk kreativitas tentang gerakan-gerakan, dan belajar untuk memimpin diri sendiri maupun teman yang lain. Berikutnya, saya selalu menekankan juga kepada para siswa terkait dengan perilaku yang sesuai dengan konteks. Karena gini, ketika olahraga itu kan yang dipahami anak adalah bahwa olahraga itu langsung praktek, gitu ya. Tapi saya tidak menekankan seperti itu. Olahraga itu ada teorinya, ada konsepnya. Bagaimana kita bisa mempraktekkan dengan baik kalau kita nggak ada teorinya. Maka berbicara masalah konteks ini harus selalu dipegang teguh oleh para siswa. Terus yang kedua terkait dengan nilai pendampingan. Ya, pendampingan yang saya maksud di sini adalah yang namanya olahraga itu kan terkait dengan kondisi fisik, ya, terkait dengan kebugaran jasmani, ya. Maka sebagai guru olahraga, ya saya harus tahu kemampuan dari fisik masing-masing murid saya seperti apa, ya. Terus yang kedua, ini ketika teman-teman
atau para siswa itu memiliki kondisi fisik yang baik, maka saya memberikan apresiasi. Tapi bagi teman-teman yang dalam tanda kutip memiliki fisik yang bisa dikatakan adalah kurang, maka saya akan melakukan perhatian khusus. Caranya bagaimana? Dalam proses di lapangan itu saya selalu mengikuti dinamika yang ada di lapangan. Contohnya gini, ketika pemanasan selesai, terus dimulai dengan lari ya, putar lapangan itu ya, entah 1 kali, entah 2 kali, atau bahkan tiga kali. Nah, ketika lari itu, teman-teman yang memiliki kondisi fisik yang kurang baik atau bisa dikatakan obesitas, itu pasti kan akan tertinggal dengan teman yang lain. Ya, saya mengikuti di belakang dan mengatakan, teman-teman nanti yang kedahuluan saya maka tambah 1 putaran lagi gitu. Ya, nanti yang kedahuluan dengan saya maka tambah 1 putaran lagi. Itu bukan suatu hukuman enggak, tapi itu tantangan yang saya berikan kepada anak-anak supaya anak-anak yang memiliki ya ini kekurangan kondisi fisik atau memiliki riwayat penyakit asma itu bisa termotivasi untuk bisa mengoptimalkan tubuhnya dengan cara ya tidak kalah dengan teman yang lain. Terus setelah ada pendampingan bagi teman-teman yang punya kemampuan fisik yang lebih dan juga punya kemampuan fisik yang agak kurang, maka harus ada target ya, ada tantangan dan target. Misalnya untuk teman-teman yang memiliki kemampuan yang lebih terkait dengan fisik, kalau hari ini kamu bisa melakukan lari atau misalnya gerakan ya, lari dalam waktu 12 menit Anda dapat 6 putaran, ya besok kamu harus dapat 7 atau lebih. Nah, ketika teman-teman yang tadi kekurangan kondisi fisik atau kebugarannya kurang baik, misalnya hari ini hanya dapat 3 atau 4, ya itu memang kemampuan dia segitu. Tapi untuk teman berikutnya, kamu harus bisa lebih dari itu. Nah, itu biasa yang saya sampaikan kepada teman-teman atau para siswa ketika di lapangan. Terus nilai yang ketiga terkait dengan perubahan, seorang guru kan harus bisa memberikan daya ubah pada para siswanya. Nah, terkait dengan pelajaran olahraga ini yang masuk dalam pikiran para siswa itu ya tadi yang saya katakan tadi, bahwa olahraga itu langsung praktek. Olahraga itu adalah pelajaran yang rekreasi atau untuk senang-senang saja. Maka pengennya ya langsung di lapangan, tidak ada teori atau tidak ada penjelasan dulu. Di awal-awal saya di Debito untuk mengajarkan seperti itu ya sangat susah, tantangan tersendiri gitu. Tapi setelah periode-periode berikutnya, akhirnya teman-teman atau para siswa bisa menerima pentingnya penjelasan, pentingnya teori atau konsep akan suatu materi yang dilakukan. Sama seperti tadi, dalam setiap proses materi yang saya berikan, ya pastilah yang namanya guru olahraga itu ya secara fisik bisa dikatakan ya harus ideal, terus secara kemampuan untuk mempraktekkan meskipun tidak sempurna ya harus bisa gitu ya. Nah, itu yang coba saya lakukan adalah selalu memberikan contoh gitu ya. Karena kalau hanya lewat video saja, terus kita nggak memberikan contoh ketika kita mengajar itu terkadang anak-anak itu kayak apa ya, tenane Pak, malah teori ya Pak, coba kadang praktekkan lah itu. Ketika kita bisa mempraktekkan, kita bisa memberikan contoh, anak-anak terus tertantang, mosok guru ini bisa, aku kok tidak bisa gitu loh. Nah itu yang selalu saya tekankan pada diri saya, bahwa saya harus selalu bisa memberikan yang terbaik untuk para siswa gitu ya. Terus terkait dengan ini, bagi siswa-siswa yang memiliki kelebihan tadi ya, ada yang namanya lomba-lomba itu ya, ada yang namanya lomba-lomba olimpiade olahraga gitu ya. Siswa-siswa ini saya berikan kesempatan untuk mengikuti lomba itu, ya dalam kompetisi atau dalam pertandingan itu kan tujuannya adalah memenangkan pertandingan.
Tapi di sini semata-mata itu yang bukan saya tekankan, tapi paling enggak kamu punya pengalaman. Nah, pengalaman yang menarik yang dulu pernah saya alami adalah ketika O2SN itu ya, ada 2 cabang olahraga itu yang dimenangkan oleh Debito. Yang satu adalah lari pendek 100 meter, terus yang kedua adalah lompat tinggi waktu itu. Nah, yang menarik adalah yang lompat tinggi ini, ya lompat tinggi ini. Ada salah satu siswa itu yang dulu awal masuk Debito itu punya riwayat asma gitu ya, punya riwayat asma, dan anak ini gedodoran atau apa namanya ya, kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran. Tapi setelah berproses, terus setelah melakukan apa yang saya sampaikan, ternyata ini mempunyai potensi ya, kemampuan lebih dalam hal power, yaitu power untuk melompat. Maka ketika itu saya berikan kesempatan untuk mengikuti lomba O2SN, yaitu cabang lompat tinggi. Ternyata anak ini bisa menang, dan itu yang mengharukan anak tersebut sendiri dan juga orang tuanya. Itu terus jelas tentang perubahan fisik ya, bahwa dalam olahraga itu kan namanya fisik itu harus selalu berkembang lebih baik. Nah, ini yang menarik baru yang kemarin itu ketika tatap muka terbatas itu ya, tatap muka terbatas itu kan awal-awalnya untuk olahraga itu hanya saya mulai pemanasan dari dalam kelas tuh ya. Ternyata hanya pemanasan 15 menit saja, waktu itu ada anak-anak itu yang sudah mengalami apa? Kayak mau pingsan ya, dan bahkan ada yang muntah-muntah gitu ya. Nah, dari situ ya ini memang sesuatu yang harus selalu kita tekan pada anak. Ya ini kondisimu, ini situasimu. Kalau kamu tidak bisa memperbaiki ini, bagaimana nanti kamu bisa berproses dengan baik. Nah, ternyata untuk pertemuan berikutnya saya coba untuk ke lapangan dan saya tingkatkan tingkatkan untuk kesulitannya atau istilahnya kondisi fisiknya. Anak ini nggak mengalami masalah yang sama ketika di dalam kelas tadi untuk pemanasan. Artinya kan ada perubahan, ada daya juang yang dialami oleh anak ketika anak itu tertantang bisa memberikan yang terbaik buat dirinya, dan kita sebagai seorang guru ya, sebagai pendidik itu kan bisa memberikan ya tadi motivasi, dorongan untuk lebih baik. Itu terkait dengan komitmen. Ada 3 nilai yang bisa saya sampaikan. Terus yang kedua, dasar yang kedua yang selalu saya upayakan, yang selalu saya kembangkan terkait dengan kompetensi. Di sini saya mendasarkan pada 3 hal atau 3 aspek yang saya selalu tekankan pada diri saya dan juga pada para siswa. Yang pertama itu terkait dengan komunikasi, yang kedua itu terkait dengan kepemimpinan, dan yang ketiga itu terkait dengan menulis gitu ya. Yang pertama komunikasi. Sebagai seorang pendidik, kita kan dituntut untuk memiliki sebuah ide dan gagasan ya, ataupun konsep. Nah, ini yang sering saya sampaikan kepada anak-anak, pada para siswa, bahwa untuk bisa memulai itu harus ada percobaan. Kalau kamu nggak pernah mencoba, gimana kamu bisa melihat diri Anda seperti apa? Maka masalah salah, masalah kurang itu ya wajar, namanya belajar kok itu. Itu. Terus yang kedua adalah terkait dengan ini, komunikasi 2 arah ini. Para siswa SMA itu kan mengalami perubahan dari fase anak-anak ke pubertas tuh ya. Yang namanya anak-anak pubertas itu kan anak-anak yang dalam tanda kutip secara mental itu kan mengalami perubahan ya, belum dewasa, baru remaja, itu pengennya kan dianggap anak yang sudah dewasa, apa-apa selalu benar, apa-apa pengennya itu yang paling
paling menang gitu. Tapi kan tidak begitu saja dilepas. Nah, saya punya dua pernyataan atau filosofi terkait dengan komunikasi dengan anak ini atau dengan siswa ini. Yang pertama ini masuk lewat pintu mereka, keluar lewat pintu kita gitu ya. Artinya apa? Maumu seperti apa? Ya, tapi ketika kamu maumu seperti ini, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Apakah itu bisa Anda lakukan dengan baik? Ketika itu bisa Anda lakukan dengan baik, dengan bertanggungjawabkan, maka oke, silakan dilakukan. Tapi kalau itu memang tidak bisa kamu pertanggungjawabkan dan itu tidak bisa mengembangkan dirimu, stop. Itu tidak baik dengan akan kamu lakukan. Itu. Terus yang kedua terkait dengan ini. Ketika kita mendampingi para siswa SMA itu kan, kalau saya membahasakan ibaratnya bermain layang-layang gitu ya, bermain layang-layang. Kalau dekat ya kita ulur, kalau jauh ya kita tarik gitu ya. Kalau anak-anak itu semakin dikekang, semakin diatur-atur, itu terkadang justru nggak akan respect dengan kita. Tapi kalau diberi kebebasan, ya diberi ruang untuk bisa mengoptimalkan bakat dan potensinya, justru para anak ini akan lebih bisa berkembang gitu. Ya, itu. Terus yang komunikasi yang saya jalankan juga terkait dengan ini antara sekolah, siswa dan orang tua. Yang saya alami sebagai wali kelas itu ya, ketika harus komunikasi dengan orang tua, itu terkadang ya ada kayak hambatan, ada kesulitan. Ya iya itu ya. Misalnya seperti ini. Ini sebetulnya yang sekolah itu orang tuanya atau anaknya toh. Kok setiap perizinan, setiap ada sesuatu kok yang menyampaikan kok orang tuanya. Kenapa kok tidak anaknya? Nah, saya sebagai wali kelas ya udah sampaikan saja bahwa Bu, Pak, mohon ketika ada permasalahan, ketika ada sesuatu yang disampaikan, yang menyampaikan biar anaknya saja, tidak usah Bapak Ibu, supaya anak juga belajar tentang kepercayaan diri, anak juga belajar tentang tanggung jawab, seperti itu. Terus terkait dengan nilai yang kedua tentang kompetensi, yaitu kepemimpinan. Video itu kan mengatakan bahwa sekolah untuk melatih leadership atau kepemimpinan. Nah, kita bisa memberi itu ketika kita memiliki, artinya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, ya kita harus bisa menjadi pemimpin untuk diri kita dulu, terus nanti juga bisa memimpin untuk anak-anak. Maka pengalaman di Debito sebagai guru itu ya terkadang bagaimana ya, seperti IO itu loh, ya seperti IO gitu ya. Jadi untuk aktivitas untuk kegiatannya banyak sekali ya, menjadi koordinator ini, menjadi koordinator misalnya LinkedIn, diskusi, terus retret, terus nanti kegiatan-kegiatan yang besar, lustrum, terus menjadi pengurus kampus Misri. Nah, itu kan bagian dari latihan kepemimpinan yang juga kita alami, dan ketika kita bisa melakukan semua itu, nah nanti anak kan bisa melihat ya terkait dengan kemampuan kita sebagai leader. Nah, itu bisa kita terapkan pada para siswa juga. Jadi siswa itu lebih senang tidak hanya sebatas teori, tapi langsung melihat, oh ternyata ini toh yang bisa dilakukan oleh guru saya, ini toh yang bisa dikembangkan oleh guru saya. Terus, nah ini yang menarik bagi saya ini, saya itu guru olahraga yang terkenal di lapangan, tapi diberi tanggung jawab untuk mengurusi tim kerohanian ya, kampus Misri tadi ya. Pernah suatu ketika ya, selain kampus Misri di sekolah kan di gereja ya, di paroki saya juga menjadi seorang prodiakon gitu ya. Nah, waktu pertama kali saya membantu Romo untuk bisa di sekolah dan terlihat oleh anak-anak itu, ada salah satu kelas yang saya ajar setelah hari itu saya membantu itu, Pak Danang, gimana Mas, mau bertanya boleh? Oke, silahkan. Gimana pertanyaannya? Pak, apakah Romo Paroki Pak Danang itu memilih Pak Danang menjadi prodiakon itu nggak salah Pak? Loh,
kok salah gimana? Loh, namanya prodiakon kan orang yang suci, orang yang halus, orang yang kerohaninya baik. Nah, sementara Pak Danang ini guru olahraga, yang tahunya di lapangan kok jadi prodiakon. Mas, kamu ingat Santo Ignatius seperti apa? Pendosa, Pak. Iya, sama. Pendosa yang dipanggil. Nah, itulah saya. Nah, itu apa cara memberikan jawaban pada anak yang real itu ya, yang saya hadapi gitu ya. Sebagai pendidik bisa memberikan perubahan lebih baik, ya tentu itu yang saya lakukan dan itu yang selalu saya kembangkan tuh ya. Terkait dengan ini kan namanya mengajar anak SMA tadi ya pasti banyak konfliknya, pasti banyak masalahnya. Tapi hambatan, konflik, masalah itu ketika bisa didiskusikan, ketika kita bisa mendengar, ketika kita bisa saling berbicara, kan akan ada muaranya, yaitu solusinya seperti apa, jalan keluarnya seperti apa. Terus nilai yang ketiga terkait dengan kompetensi yang saya coba untuk selalu kembangkan dan hidupi, yaitu tentang menulis gitu ya. Ya, maaf, 20 menit lagi, 2 menit lagi Pak Danang. Oh iya. Siap. Ya, maaf Pak Kartono. Ya, terkait dengan menulis ya. Jujur dari dulu tuh ketika saya menulis itu memang saya senang menulis tuh ya. Cuma ketika menulis untuk sesuatu yang ibaratnya itu disampaikan ke surat kabar atau ke majalah dan ke pihak umum, saya itu terkadang kurang percaya diri tuh ya. Tapi waktu itu ada hari guru yang bagaimana satu orang guru itu membedah sebuah buku dan harus memberikan tulisan, dan saya mencoba untuk membedah buku itu dan menuliskan. Dan ada dari teman guru itu yang memberikan apresiasi, Pak, ini tulisannya bagus, silakan coba dikirim ke surat kabar mana atau ke majalah, pasti nanti dimuat. Mosok Pak, tulisan seperti itu kok bisa bagus. Nah, ternyata setelah saya coba kok benar, dan itu dimuat. Nah, itu bagian dari bagaimana saya seorang guru olahraga yang biasanya di lapangan hanya berteriak-teriak, terus kurang memiliki kemampuan dalam menulis, saya mencoba untuk mengembangkan ini. Selain itu juga terkait dengan modul dan diktat, saya mencoba untuk menulis sendiri gitu ya. Karena bahasa sendiri kan lebih gampang diterima oleh anak-anak yang tahu dengan konteks yang ada di sekolah ini. Terus yang nilai ketiga yaitu praktek baik ini, di sini saya menyampaikan ada tiga aspek: pribadi, kolega, dan lembaga. Terkait dengan pribadi, saya sangat bersyukur bisa diterima di Debrito ya, karena ya kalau melihat kultur Debrito yang sungguh bisa menantang saya untuk berkembang ya, entah dari bagaimana saya harus menampilkan diri, bagaimana saya mengembangkan tentang kemampuan saya, bagaimana saya harus berrelasi, itu semua ada di sini. Dan ketika saya di Debrito, ketika kembali ke keluarga, masyarakat, ke gereja, ternyata ada penilaian dari masyarakat bahwa guru Debrito itu bisa dikatakan opo wae iso gitu, apa saja bisa mampu gitu ya. Nah, itu terkadang yang menjadi kayak embel-embel itu. Misalnya ketika kita aktif di gereja, kalau kita tidak mau untuk menjadi pengurus itu, masa guru sekelas Debrito diberikan kepercayaan untuk menjadi pengurus kok tidak mau. Nah, itu embel-embel yang terkadang membuat saya pribadi itu ya tertantang gitu ya, dan mungkin terbebani juga. Terus kolega ya tadi ya, memotivasi tadi, dan bisa bekerja bersama dalam kegiatan, dalam formasi, dan itu membuat saya semakin berkembang. Dan momen cannonball-nya itu ketika saya ditunjuk untuk menjadi edufair itu ya, seorang guru olahraga harus menjadi koordinator edufair, padahal itu kegiatan yang bisa dikatakan latar belakangnya pendidikan. Itu sungguh menguras waktu itu, mental saya, tenaga saya, fisik saya, tapi ternyata atas dukungan dari kolega semua itu bisa berjalan dengan baik. Terkait dengan lembaga, jelas bahwa saya semakin berkembang di lembaga ini, baik secara material, jelas kesejahteraan,
terkait dengan perkembangan spiritual saya juga jelas, karena di lembaga ini terkait dengan pendampingan spiritual ada kampus misteri yang selalu memberikan wadah, selalu memberikan pendampingan untuk PPI. Itu Romo, Frater, Bapak Ibu Guru yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena asik berbicara terus waktunya agak molor. Nanti ketika ada pertanyaan atau diskusi, dengan senang hati saya akan menjawab. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Kartono. Matur nuwun. Iya, Pak Danang, terima kasih untuk paparan Pak Danang. Satu kesan di chat tadi Pak Kunto memberikan lebih menantang, artinya itulah cara mendidik atau guru yang mendidik dalam posisi sebagai guru olahraga yang selalu dikaitkan, dikonotasikan dengan fisik, dengan raga, tetapi toh pendekatan-pendekatan itu tidak hilang yang dilakukan oleh Pak Danang. Pendekatan-pendekatan secara pribadi, meyakinkan siswa itu ternyata tidak hilang. Ada beberapa tanggapan di forum chat, termasuk juga materi nanti akan dikirimkan, ditaruh di forum chat. Nah, dari ketiga narasumber silahkan diunduh sendiri jika menghendaki. Dan sampai saat ini sudah hadir sebagai Zumirin, ada 86 Zumirin sampai dengan saat ini. Kiranya kita bersyukur bahwa forum siang ini adalah forum kita bersama. Maka sejumlah pertanyaan di forum chat bisa jadi tidak dijawab oleh narasumber, tapi barangkali ada teman lain, ada entah siapapun ingin berbagi pengalaman juga, lalu untuk hal-hal yang penting nanti mungkin bisa dibantu dijawab oleh Bapak Ibu guru yang lain juga. Saya ingin membaca terlebih dahulu di forum chat yang ditanyakan ini, meskipun agak panjang. Agak panjang. Saya buka yang pertama itu Pak Francis Sugianto. Pak Francis Sugianto. Pak Francis, bisa membuka mikrofon Bapak? Secara ringkas Bapak bisa sampaikan? Bisa Pak Kartono. Silakan Ini Pak saya. Francis. Monggo. Selamat siang teman-teman. Saya Sugianto. Ya. Oh, maaf. Saya harus membaca pertanyaan saya sendiri, Pak Kartono. Atau diungkapkan saja secara ringkas, baik, Bapak bisa baik, langsung saja. Baik Bapak Ibu semua, saya ini tahun 2004 sampai hari ini itu adalah kontraktor sebenarnya. Tapi karena saya pernah terlibat kecebur dalam dunia akademik tahun 86 sampai 2004, maka saya kadang-kadang diminta mengajar di beberapa sekolah. Nah, sekolah-sekolah itu menerima siswa-siswa yang canggih-canggih dan juga kadang-kadang ada sekolah yang tertinggal siswa-siswinya. Nah, itulah yang menjadi masalah saya karena saya tidak punya latar belakang pendidikan yang baik, sehingga saya itu mengalami kesulitan. Kalau dengan siswa-siswa yang canggih seperti anak-anak di Brito itu, saya malah senang karena kadang-kadang saya dibenturkan oleh teori-teori yang mungkin malah saya belum pernah dengar. Nah, tetapi kalau mengurusi anak-anak yang dari daerah tertinggal, saya mengalami kesulitan, Bapak Ibu. Nah, sebelum pandemi, saya merasa tidak ada masalah karena walaupun dengan sangat berkeringat, tapi saya puas karena mereka bisa mendapatkan sedikit walaupun tidak terlalu banyak ya. Tetapi dengan pandemi ini saya merasa sedih Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka itu di kelas jadi diam semua. Ditanya tidak ada yang tanya. Nah, ini lalu saya berpikir mungkin sudah saatnya saya masuk kotak. Karena teknologi saya tidak seperti Bu Suci tadi ya, bisa membuat 35 animasi dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu bagaimana caranya membuat mereka itu bisa mengikuti gitulah pelajaran itu. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Francis. Sudah tertangkap, sudah terpahami apa pertanyaan Bapak. Nanti Bu Suci untuk menyiapkan jawaban ini. Penanggap yang kedua tadi ada Bu Nanes, betul ya? Ibu Nanes atau Bapak? Bu Nina, sorry, Bu Nina. Bu Nina,
Nina Zen, 10 bahasa. Berkenan untuk membuka mikrofon. Ibu, silakan. Apakah masih hadir di forum ini? Mohon maaf, audio bermasalah. Baik. Pertanyaannya adalah, ini. Pertanyaannya tadi, Bu Nina, karena audionya bermasalah. Scroll ke atas. Selamat siang Bapak Ibu, saya tertarik dengan semua pemaparan narasumber. Saya membayangkan betapa senangnya sekolah di De Brito. Ya, bukan betapa, memang senang sekali Bu, menyenangkan sekali. Tapi saya sering mendapatkan info bahwa anak De Brito tidak naik kelas setiap tahunnya. Anak De Brito tidak naik kelas, ada anak De Brito, sorry bukan ada anak De Brito tidak naik kelas setiap tahunnya. Apa sebabnya? Ini pertanyaan ini tampaknya penting ini ya. Siapa yang mau menjawab ini yang kedua ini ya? Romo Hugo nanti bisa menjawab? Baik, terima kasih. Baik. Lalu yang penanya ketiga, tadi penanggap ketiga yang ada di mana ini tadi? Di Sekayam, Pak Nikodemus di SMA Negeri 1 Sekayam di perbatasan. Terima kasih Pak untuk kehadirannya. Dalam chatroom ada di Sekayam. Pertanyaannya adalah, tema yang menarik, kata mendidik tentu berbeda dengan wajar. Pertanyaan saya, bagaimana menjadi guru yang mendidik sesuai dengan tuntutan abad 21? Sebagai tuntutan abad 21. Pak Danang berpikir yang untuk menanggapi pertanyaan yang ketiga ini. Bu Suci, silakan. Lalu nanti Romo Hugo dan Pak Danang. Monggo. Ya. Baik Pak Kartono. Ya. Terima kasih Pak Francis Sugiarto untuk pertanyaan tadi. Semoga apa yang disampaikan saya tangkap dengan baik gitu ya Pak ya. Nah, ini berawal dari pengalaman saya yang ada di De Brito. Jadi memang benar itu di siswa atau di kelas itu siswa ada yang termasuk kategori memang bisa lebih unggul, kemudian yang sedang, kemudian yang memang agak kurang. Kurang itu dalam artian memang dia punya keterampilan yang lain, tetapi untuk yang akademiknya agak berkurang gitu. Nah di De Brito itu ada ini Pak, ada yang namanya tutorial teman sebaya. Itu ada siswa yang misalkan lebih baik akademiknya dibilang matematika atau bahasa Inggris atau kimia gitu ya. Kemudian mereka, ini yang saya ceritakan sebelum pandemi. Ini mereka mengadakan tutorial teman sebaya. Jadi siswa yang diajar itu teman-temannya yang membutuhkan misalkan matematika, membutuhkan mau ulangan, kemudian belajar bersama itu yang memimpin itu siswanya sendiri. Jadi mereka yang punya kemampuan berlebih itu bisa memberikan pengalamannya kepada teman-temannya. Nah, ini bagi yang lebih tadi itu tidak menjadi apa kurang gitu enggak, tetapi malah menjadi lebih baik karena dia pemahamannya menjadi lebih bertambah, bisa menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Pun demikian untuk teman-teman yang kurang tadi merasa lebih nyaman, merasa lebih senang karena yang ngajari temannya sendiri, lebih leluasa. Itu sebagai tutorial teman sebaya. Tetapi kalau dalam kerangka di kelas, misalkan di dalam pelajaran gitu, biasanya yang teman ini bisa mengajari yang lebih kurang tadi. Nah, yang misalkan kurang itu bisa kita dekati dengan cara misalkan sebenarnya siswa yang kurang itu dengan pendekatan pribadi gitu ya. Masalah itu tidak mesti harus karena tidak bisa, tidak mampu, tidak, tapi bisa jadi memang kondisi keluarganya yang kurang baik atau yang tidak kondusif untuk belajar atau dia memang kurang konsen untuk dalam perhitung-hitungan atau punya masalah yang lain memang belum belajar, misalkan siswa tidak tuntas itu kan masalahnya macam-macam, bisa beda-beda. Nah itu kita dekati dulu, kalau kita sudah dekati kemudian tahu masalahnya apa ya kita bantu sesuai apa yang mereka butuhkan. Kalau memang belum latihan ya berarti berlatih, tapi kalau ada masalah-masalah yang lain kita dekati dengan cara yang lain juga. Tentang keluarga nanti bisa kita salurkan ke BK misalkan, atau tentang masalah yang lain kita salurkan ke yang lain. Tetapi untuk siswa yang memang merasa berlebih tadi bisa
meluapkan kebisaannya tadi dengan cara tutorial teman sebaya, atau kita minta malahan misalkan dalam satu kelompok begitu, Mas, kalian ngajari satu kelompok, misalnya kita bikin kelompok ada 5-5, satu orang yang bisa tadi ngajari memberitahu teman-temannya yang 4 teman siswa tadi. Dengan demikian nanti berganti-ganti. Misalkan dalam kimia nanti bisa jadi dalam kelompok lain, ini bisa dalam kelompok fisika, dalam kelompok biologi dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kalau dalam sebelum pandemi. Kalau selama pandemi ini memang kita agak kesulitan karena setahun ini baru bertemu sebentar ya. Tetapi tetap ada, misalkan ini dalam kelas perwalian saya contohnya. Ini tetap ada dalam kelompok kecil-kecil gitu. Mereka ya dalam keadaan meet, mereka bisa berbagi pertanyaan, bisa saling menjawab jika ada. Biasanya mereka lakukan setelah mau ada ulangan. Kalau ada ulangan, ada yang kesulitan, mereka bisa kelompok-kelompok kecil yang dilakukan. Ini sharing dari teman-teman perwalian saya, Pak. Demikian Pak Francis Sugiarto. Mudah-mudahan menjawab apa yang permasalahan tadi yang disampaikan oleh Bapak Sugiarto. Terima kasih Bu Suci. Iya. Tapi kalau boleh Pak Kartono sedikit menanggapi, sebenarnya dengan cara yang sedikit berbeda, saya sudah menerapkan itu sebenarnya. Ya, dari PR-PR itu saya bikin kelompok, lalu mereka saya minta untuk berdiskusi dalam kelompok begitu. Tetapi kenyataannya yang saya lihat, seolah-olah diskusi kelompok itu hanya datang dari satu orang yang mungkin menonjol di situ, lalu bahkan kelompok-kelompok yang lain itu meniru kelihatannya, seperti itu. Nah, tapi nanti ketika ulangan atau ujian, mereka malah berdiskusi, HP-nya ada 2 katanya. Jadi itu bagaimana mengatasi seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Iya, ini sisi lain lagi. Baik, nanti kita tanggapi lagi, kita buka lagi. Iya. Bu Suci, terima kasih. Pak Francis, terima kasih untuk sesi pertama tertanggapi. Terima kasih. Romo Hugo, silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Nina gitu ya. Ya. Terkait dengan anak-anak yang tidak bisa naik kelas di akhir tahun. Kami sih pengennya semuanya anak-anak naik kelas, tapi mohon maaf, belum pernah terjadi, atau setidaknya minimal ketika saya di sini itu belum pernah terjadi gitu. Karena memang standarnya memang ya kami harus objektif juga ya. Karena ini lembaga pendidikan, harus ada nilai angka yang jelas standarnya berapa. Nah, termasuk kan tadi Pak Kartono sudah mengatakan bahwa sekolah Yesus itu tidak hanya unggul dalam hal head-nya aja, tapi juga karakter gitu. Maka ini sisi yang juga diminta, bahwa tidak hanya mereka baik, tapi juga berkompeten gitu. Nggak cukup orang baik itu nggak cukup. Mereka juga harus punya kompetensi gitu tertentu, punya keahlian di bidang tertentu gitu, soal akademis. Nah, biasanya yang terjadi adalah di akhir tahun ya, ada anak-anak yang memang belum bisa mencapai target itu. Sehingga kami minta untuk, ya sudah, kamu stay di sini dulu lah, belajar lagi gitu. Bukan berarti itu titik, tapi itu koma, masih ada kesempatan berikutnya. Nah, biasanya mereka ya tidak bisa memenuhi standar minimal KKM. Dan yang sering terjadi biasanya kadang-kadang mereka itu bukan karena tidak bisa ya, tapi karena mungkin, ini analisis pribadi saya, malas gitu. Kadang-kadang terlambat mengumpulkan, meremehkan gitu. Karena anak-anak JB yang masuk itu kan mereka sudah tes dan biasanya memenuhi standar lalu bisa masuk ke klub ini ya. Tapi di tengah jalan kadang-kadang ya mereka lebih cenderung santai dengan hidupnya, sehingga kalah dengan yang sebenarnya kemampuannya biasa-biasa aja tapi tekun gitu. Nah, sebenarnya mereka tuh anak-anak pinter cuma gara-gara males, kadang-kadang karena banyak nge-game, karena mungkin lebih santai, lebih tenang wae kok lah izinnya apik dhewe gitu ya. Jadi menggampangkan ya sudah, akhirnya itu juga deh kena gitu. Nah, itu biasanya terjadi karena struktur yang belum kuat ya, karena anak-anak yang meremehkan. Itu sih, itu soal akademik. Lalu ada yang lebih hal penting lagi. Kadang-kadang mereka juga bisa diminta mundur karena terkait dengan hal tertentu, misalnya ada pelanggaran serius, bahkan tidak harus menunggu di akhir tahun, bahkan di tengah-tengah tahun kalau mereka mengalami pelanggaran serius, misalnya seperti pencemaran nama baik sekolah atau mungkin mencontek 2 kali, ya sudah out gitu, no excuse gitu. Dan bahkan ya kami tidak akan tanggung-tanggung ya, karena ini value yang kami perjuangkan ya, karena sebagai sekolah Yesuit yang harus kredibel ya, kami siap untuk membuat anak ya dalam arti tertentu ya, mari berjuang bersama. Nah, maka tidak hanya akademik, tapi juga bagian karakter siswanya juga yang akan dinilai gitu. Itu saja sih jawaban saya. Terima kasih. Iya,
Terima kasih Romo Hugo untuk jawaban Bu Nina. Dan memang pihak sekolah juga tidak hanya menunggu di bagian akhir, lalu anak ini tidak naik, pasti dari per setengah semester itu selalu diikuti, lalu diingatkan, terus ada proses dalam 1 tahun. Jadi kami betul dikatakan Romo Hugo tidak gembira ketika ada anak tertinggal, itu tidak gembira. Dan kami selalu mengupayakan itu, upaya-upaya preventif supaya tidak terjadi. Para guru semua membincangkan, para guru terus semua mendorong, berbagai upaya dilakukan. Upaya dorongan-dorongan ini membuat mereka bergerak, anak-anak yang seperti ini tetap bergerak. Kami selalu tidak melakukan pembiaran menunggu sampai akhir tahun. Yakinlah Ibu bahwa kami mendampingi dan menemani anak-anak ini. Betapa berbagai hal, berbagai sisi, bahkan komunikasi dengan orang tua ini salah satu upaya yang tidak pernah lupa. Bahkan kunjungan-kunjungan ataupun juga sentuhan-sentuhan pribadi, sapaan pribadi itu selalu dilakukan. Nah, kalau sampai tidak naik, biasanya sudah sampai pada tahap ya ini sebuah tanggung jawab yang harus dibuka, tanggung jawab pribadi. Tetapi proses seluruhnya dilakukan. Moga-moga ini menjawab dan tidak mengurangi kegembiraan Bu Nina tadi. Berita itu memang menggembirakan. Pak Danang silakan. Terima kasih Romo Hugo. Ya, Pak Kartono, terkait dengan pertanyaan mendidik abad 21, Pak Esti. Ya. Ya, gini, Bapak Ibu semua. Ini untuk Pak Nikodemus, Pak. Oh, dari Pak Niko ya. Iya, Pak Niko. Pak Niko, saya pernah membuat sebuah tulisan tuh ya terkait dengan ini. Guru itu motivator atau inspirator tuh ya. Ya, motivator atau inspirator. Kalau terkait dengan motivator, itu kan kita menangkapnya bahwa guru itu banyak ngomong gitu ya, banyak berbicara gitu ya. Ya. Terus terkait dengan inspirasi, itu kan ya jelas guru itu berbicara iya, tapi kan bisa memberikan teladan gitu ya. Nah, kalau bagi diri saya untuk mendidik anak abad 21, ya ini lebih banyak diberikan ruang, diberikan kesempatan, kebebasan. Maka tadi saya mengatakan masuk lewat pintu mereka, keluar lewat pintu kita. Artinya apa? Kita sebagai seorang guru, yaitu harus punya ciri khas, punya karakter tuh ya, punya kemampuan, kelebihan. Ya, misalnya saya seorang guru olahraga, Pak Danang ini ternyata selain guru olahraga juga bisa menulis toh, dan tulisannya juga bisa dibaca oleh lain toh. Nah itu kalau bagi saya ya sesuatu yang bisa memberikan ya tadi inspirasi pada anak-anak tadi, bahwa ketika kita ingin dihargai, kita ingin direspon, itu ya harus ada teladannya atau ada bukti otentiknya gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini terkait dengan contoh saja ya, terkait dengan contoh konkret yang saya lakukan ketika dalam hal perwalian ya, dalam dinamika perwalian itu, kalau saya itu di awal-awal ya yang memimpin adalah saya, tapi nanti ketika masuk ke pertemuan-pertemuan berikutnya, saya itu biasanya membagi untuk siswa yang akan memimpin, tapi saya pilih siswa yang memang ini komunikasinya bagus, sama siswa yang dalam arti untuk komunikasinya itu agak kurang atau tidak pede ya. Nah, saya berikan temanya, silakan tema untuk perwalian minggu ini adalah ini, silakan kamu berdua mengonsep dinamika perwalian seperti apa, dan kamu yang memimpin perwalian pada pertemuan ini. Gitu. Caramu seperti apa? Silakan kamu bisa bisa berduet dengan pasanganmu untuk mengolah tema mingguan ini. Itu contoh konkret yang biasa saya lakukan ketika di perwalian. Terus kalau di lapangan atau ketika di praktek, yaitu tadi memberikan target, dan target untuk masing-masing siswa kan beda-beda. Kalau siswa yang sudah memiliki kemampuan yang lebih, tentunya targetnya kan juga lebih. Tapi kalau siswa yang tadi memiliki riwayat asma atau obesitas, targetnya misalnya lari hanya bisa 2 putaran, ya nanti berikutnya ya tidak harus sama seperti yang tadi, standarnya 6 enggak, tapi bisa 4, bisa naik 5. Itu sesuatu yang memberikan apresiasi pada anak itu. Jadi masalah mendidik itu bagi saya ya tadi, kita lihat konteksnya tadi, ya, konteks dari siswa seperti apa. Itu
yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih Pak Pak, Niko atas ya. pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Danang. Moga-moga sedikit menjawab. Pak Nikodemus, ada sesuatu yang mau ditanggapi, Bapak? Baik, terima kasih Pak Danang, Pak Kartono. Ya. Saya bersyukur bisa bergabung di kegiatan pertemuan sore hari ini. Saya merasa sangat luar biasa seperti itu, dapat pengalaman-pengalaman seperti ini. Saya mengajar di perbatasan dengan karakteristik siswa yang beragam. Maaf, perbatasan mana Pak? Niko? Di Kalimantan Barat, di Entikong. Ya. Entikong, ya baik. Ya. Saya berteman dengan ini Pak Thomas Danar, ya sahabat saya. Ya, makanya saya dapat link kegiatan ini dari beliau. Ya, saya sering ikut. Halo Mas Niko. Iya, Ya. Pak TDS ini ya. Seperti ini sebetulnya permasalahan di tempat kami itu karena karakteristik siswanya yang beragam dengan keterbatasan seperti itu, ternyata mendidik itu lebih sulit daripada mengajar. Karena dalam teorinya itu mengajar itu kan cuman menyampaikan pengetahuan seperti itu kan, tapi terkadang mendidik ini ya agak berat seperti itu karena berkaitan dengan karakter. Saya terinspirasi dengan Pak Danang tadi. Artinya untuk mendidik ini lebih ke karakter Pak ya, lebih ke sikap seperti itu Pak ya. Ya, benar Pak. Ya. Dan saya juga merasa terinspirasi juga dengan sekolah-sekolah Kristen, baik itu Katolik terutama ya, karena di setiap perlombaan ataupun apa itu namanya atau kegiatan akademik, itu sekolah-sekolah negeri di Kalimantan Barat ini selalu kalah. Nah, saya tertarik juga bagaimana, saya pernah berbincang-bincang dengan guru-guru di sekolah saya, ini sebetulnya perlu kita tiru atau kita adopsi bagaimana pembelajaran di sekolah-sekolah Katolik ataupun sekolah Kristen. Karena di sini yang paling menonjol itu ya sekolah-sekolah yayasan Katolik dan Kristen seperti itu. Sedangkan sekolah-sekolah negeri, mohon maaf saya tidak merendahkan, tapi faktanya memang seperti itu. Sekolah negeri ya selalu di bawah, baik itu dari kualitas lulusan maupun kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya perlombaan akademik. Ya, itu saja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih Pak Danang, Pak Kartono, dan Pak Kartono termasuk saya sering membaca buku Bapak ya, dan menginspirasi juga tentang transformatif itu saya suka sekali Pak. Ya. Terima kasih Pak Nikodemus. Ya. Wow, ternyata menulis buku itu menembus ruang dan waktu ya, sampai Ya. di perbatasan itu. Memang betul Pak, mendidik itu lebih sulit daripada mengajar. Dan lebih mudah lagi menghajar, itu lebih menghajar. Itu menghajar lebih mudah. Pak Niko, terima kasih untuk respon Bapak. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Danang. Di layar sudah ada yang angkat tangan dari tadi. Pak Yohari Paul, berkenan membuka mikrofon untuk berbicara. Silakan Bapak. Ya. Silakan. Ya. Maaf Pak. Karena tangannya masih terangkat terus itu. Iya. Maaf Pak. Ya. Saya jujur sudah 2 anak saya di Debrito dan saya selalu mengamati setiap langkah apa yang sudah dilakukan Debrito dalam mendidik anak-anak. Saya pernah membayangkan andai kata sekolah di Indonesia itu sistemnya seperti Debrito, mungkin tidak ada anak yang tidak berhasil. Saya beranggapan seperti itu. Saya beranggapan bahwa mungkin kalau setiap sekolah juga dimerdekakan untuk membuat kurikulum atau cara mendidik seperti Debrito, di mana kita sebagai orang tua itu dilibatkan mau ngapa, seberapa lama, berapa biayanya, terus akhirnya apa, itu kita menjadi tahu. Saya yakin sekolah di Debrito, sekolah lain juga akan bisa seperti Debrito. Bahkan bukan hanya Debrito, harapan saya, tapi sekolah-sekolah Katolik dan Kristiani, dan mungkin sekolah negeri juga punya cara yang sama. Mungkin yang sedikit saya menggelitik selama anak saya bersekolah di sini adalah kalau anak itu berhasil, itu saya pikir biasa. Dari from zero to hero. Artinya dari anak yang biasa-biasa saja menjadi anak yang mempunyai sesuatu yang bisa dibanggakan.
Tapi bagaimana dengan anak-anak yang begitu mereka masuk JB, akhirnya mereka gagal untuk mengikuti apa yang sebenarnya dimaui oleh JB. Karena dalam berproses itu kadang saya melihat begini. Waktu awal mereka keterima di JB, entah karena misluk, entah karena kita kurang jeli, akhirnya anak itu keterima di JB. Tapi dalam perjalanannya ternyata dia tidak bisa sesuai dengan JB. Bahkan mungkin yang tidak sesuai dengan JB ini bukan hanya di pertengahan, tapi setelah lulus pun juga tidak bisa seperti roh yang JB miliki. Kira-kira apa ya? Trik dan cara bagaimanakah selama ini Bapak Ibu untuk bisa mendeteksi atau mengawal anak-anak itu? Kalau yang semua berjalan baik, lurus, sesuai dengan JB mungkin gampang, tapi yang tidak ini yang mungkin tidak gampang. Itu saja Pak, terima kasih. Pak Yuhari Paul, terima kasih. Hadir di ruangan kita ini juga berbagai sekolah, dan saya yakin ini sekolah-sekolah Katolik juga sekolah-sekolah yang baik semua. Maka ketika hadir di forum ini, kita saling belajar. Jadi bukan hanya De Brito, Pak Yuhari, ada Ya, suster, Bapak Ibu semua pasti sekolah-sekolah yang baik semua, maka kita bisa belajar. Boleh Baik, berbagi nanti Pak tentang trik-trik pengelolaan sekolah Pak. Ya, baik. Nah, untuk menjawab ini mungkin saya minta tolong ini. Pak Kepala Sekolah ada, Pak Catur, untuk membuka mikrofon Bapak untuk berbicara. Silakan, Pak. Romogo dulu pasti nanti satu. Oh, Pak Romogo dulu. Romogo yang ini Ya, pembicara. baik. Kalau begitu nanti Pak. Romogo, ini spesialis Bisa yang tambahkan. tadi tidak naik dan spesialis untuk yang tidak naik. Silakan Romogo. Nanti ditambahi Pak Catur. Oper-operan. Ini terkait dengan, ini teman saya juga nih Pak Paul, kita sering beli susu, nganter-nganter susu. Lah, kalau begitu nanti dibahas di warung susu saja. Iya, kayaknya. Saya tertarik dengan istilah yang pernah dikemukakan oleh Romo Suryo Awang, di alumnus JB, nggak tahu tahun berapa. Yap. De Brito bukan segalanya, tapi segala sesuatu bisa bermula dari De Brito. De Brito tidak sempurna, tapi De Brito layak dicintai. Nah, mungkin itu gambaran bagaimana mungkin ya kami juga bukan segalanya. Kami hanya tempat transit, kami hanya sarana untuk anak-anak yang mau berkembang. Kami bisa bantu apa gitu. Kalau ada mereka yang jadi orang lalu jadi macan-macan yang berguna bagi bangsa dan Tuhannya gitu ya, alhamdulillah gitu. Tapi kalau ada yang enggak, ada yang cuman ya hanya semacam minimalis seperti itu ya sudah itu keadaannya gitu, dan kami tidak bisa berbuat banyak. Yang bisa kami lakukan adalah kami mempersiapkan tadi seperti yang dikatakan Pak Kartono, kami mencoba memberikan yang terbaik, pendampingan sudah kami kerahkan, all out lah, kami all in, atau mungkin ya ini semuanya gitu sudah kita berikan. Tapi ya sekali lagi ya kita nggak bisa memilih orang itu untuk seperti ideal yang kita harapkan ya. Nah, ada juga yang mereka juga punya jalannya sendiri, dan ya itulah yang bisa kita terima ya. Ya kami hanya bisa menerima atau mungkin hanya ngelus dada ketika ada anak-anak yang tidak seperti yang kami harapkan, kami banggakan begitu. Itu sih mungkin Pak Catur yang punya pengalaman lebih dalam. Pak Catur mau nambah, silakan Pak. Jadi pembicaranya kan Romogo, Ya. kemudian Bu Suci Pak Danang gitu kan. Jadi saya penonton ini, tetapi oke, baik. Ya sama menegaskan yang disampaikan Romogo. Terima kasih Pak Esti untuk waktunya. Saya ingin menegaskan apa yang disampaikan oleh Romogo bahwa ya di dunia ini mana ada sih yang sempurna 100% gitu ya. Sebuah sistem itu tidak ada yang sempurna 100%, hanya memang kita berjuang supaya proses yang kita jalankan itu bisa sebaik mungkin, menjadi semakin baik dan terus semakin baik. Itu semangat yang kita geluti, semangat magis. Maka memang seperti yang disampaikan Romo Guru itu bahwa kita mencoba untuk mendampingi para siswa, menawarkan banyak hal value pada para siswa, tapi kalau toh misalnya akhirnya banyak hal yang tidak sampai, kemudian akhirnya harus belok kiri, belok kanan, dan tidak sesuai dengan apa yang diarahkan, gitu ya. Yaitu bagian dari dinamika proses pendidikan, saya kira. Yesus saja punya 12 murid, salah satu juga belok kiri, belok kanan, gitu kan. Pak Santo Ignatius itu punya teman-teman itu ya tidak semuanya lurus, itu kan. Ada yang bengal juga, itu kan. Ada yang ngeyel juga, ada yang juga. Saya kira itu satu proses yang sangat wajar. Tetapi bahwa sekolah mengupayakan supaya nilai value itu sampai pada para siswa dan itu sungguh-sungguh dihayati menjadi nilai hidup, itu terus diupayakan. Termasuk juga lewat upaya-upaya bagaimana kita melibatkan orang tua gitu ya, supaya
apa yang diperjuangkan sekolah itu mendapat dukungan dari rumah misalnya. Jangan sampai sekolah mendidik A, tapi di rumah kemudian malah mentah karena orang tua mendidik B, dan B itu bertentangan dengan A. Maka ada kegiatan-kegiatan semacam Ignatian Formation for Parents, itu kan salah satu sarana supaya nilai value yang diperjuangkan sekolah itu sungguh-sungguh real diperjuangkan anak, tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Dan kalau anak-anak itu didukung di rumah dan di sekolah, pasti daya dorong untuk berubah itu semakin kuat. Ini yang pertama. Dan yang kedua, De Brito juga cukup merasa seperti yang saya sampaikan tadi, bukan lembaga super gitu ya. Kita rendah hati kalau misalnya memang tidak ada sesuatu yang tidak sempurna dan ada lembaga lain yang bisa mendampingi, ya kita minta bantuan dan sebagainya. Kadang-kadang memang anak-anak kita itu bahkan sampai lulus pun itu belum bisa menerima atau belum bisa menginternalisasi nilai-nilai itu. Tetapi kelak kemudian 5-10 tahun kemudian mereka baru sadar. Ya tidak apa-apa, itu masalah internalisasi nilai itu kan kadang-kadang butuh waktu, dan ada siswa yang cepat menerima itu, dan ada siswa yang butuh waktu lama karena proses refleksi, kedalaman, dan sebagainya itu juga berbeda-beda. Tetapi kami meyakini semua hal yang baik yang kami tawarkan gitu ya, entah itu mau diterima sekarang atau besok gitu ya, itu mesti akan sedikit banyak akan mewarnai anak-anak. Gitu ya. Jadi ya itu yang perjuangan terus-menerus yang coba kami upayakan, termasuk juga mendampingi para siswa, guru-guru all out gitu ya, mendampingi para siswa itu ya bagian dari proses supaya values, nilai yang ditawarkan sekolah itu bisa sampai ke anak-anak. Ini tambahan dari saya, Pak Istri. Terima kasih. Pak Catur, terima kasih, dan juga Romo Hugo. Suster, Bapak Ibu, masih ada satu pertanyaan akhir ini dari Pak Arkadia Stella Maris Surabaya. Bagaimana usaha ekstern di luar sekolah yang dilakukan De Brito? Apa yang dilakukan di luar De Brito untuk mengasuh anak-anak ini? Sebenarnya jawabnya bisa singkat ini. De Brito ngurusinya di sekolah, di luar urusan bukan. Bisa juga dijawab begitu. Romo Hugo sekali lagi bisa menjawab. Iya Pak, ya. Maka bersyukurlah bahwa Bapak dan rekan-rekan yang memasukkan anaknya di situ, karena Anda mendapatkan buy one get one, paketnya double gitu ya. Bukan hanya anak-anak yang dalam sekolah, tapi di luar sekolah. Salah satu yang kami lakukan dan baru-baru ini juga kami kerjakan adalah ya pendampingan anak-anak kos ini, terutama yang sedang isoman ini ya. Kami bolak-balik, saya Pak Catur, Pak Paul juga direkan gitu ya. Harus kontak sana-sini, nemani anak-anak kos, update gimana keadaan di sana gitu. Yaitu usaha yang kami lakukan bahwa sekolah itu nggak berhenti selesai jam 2, tapi mereka masih tetap bagian dari kami 24 jam. Bahkan saya mengatakan 25 jam bagi saya pribadi gitu ya. Karena saya harus siap digerecoki. Bahkan saya declare dengan anak-anak, tugasmu adalah gerecoki Romone. Wis, kasih kami kerjaan, kasih saya kerjaan gitu. Biar saya juga fully alive gitu ya. Ketika ada kerjaan, ketika ada tantangan, saya hidup lagi gitu. Saya jadi makin mantap untuk menjadi Yesuit gitu kan. Maka itu yang bisa kami lakukan. Salah satu pengalamannya adalah menemani anak-anak kos, termasuk mereka-mereka yang mungkin jauh dari orang tua. Itu sih, kalau ada tambahan lain Bapak Ibu. Baik, Romo Hugo, terima kasih. Ini menjadi penegas di ujung sesi kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, hanya waktu yang membatasi kita. Ternyata begitu antusias hingga kurang 15 menit waktu kita, ternyata menjelang berakhir pun kita masih begitu antusias memasukkan berbagai tanggapan. Entah yang Bapak Ibu ungkapkan, Bapak Ibu Suster ungkapkan, maupun juga masih tersimpan di pikiran. Sekurang-kurangnya siang hari ini kita berterima kasih pada 3 mantik pembicaraan, ada Romo Hugo, Pak Danang, dan Bu Suci, yang mengingatkan kita bahwa anak-anak di sekolah selalu kita pikirkan, kita idealkan mereka menjadi anak-anak yang pintar dan baik sekaligus baik. Tidak cukup pintar saja, tidak cukup baik saja, keduanya mesti harus simultan. Dari keduanya butuh yang dinamakan mendidik sekaligus mengajar. Pak Nikodemus tadi menyebut ternyata mengajar itu mudah, tapi mendidik tidak. Atau dua-duanya juga tidak mudah yang dihadapi oleh Pak Francis tadi ketika menghadapi siswa yang tidak cukup mudah juga untuk diajar. Maka mendidik dan mengajar dua-duanya sama. Dua-duanya ingin mencapai kebaikan dan kepintaran anak-anak kita. Itu idealisme semuanya. Saya mengutip kalimat yang diambil oleh Romo Hugo tadi, dan itu menjadi hakikat pendidikan kita, bahwa
Bisa jadi yang kita hadapi adalah para murid, para siswa yang tidak sempurna, tetapi mereka tetap dan layak harus kita cintai. Dalam hal mendidik juga, kolega kita tidak sempurna, tapi mereka pun juga harus kita cintai dan kita saling mencintai. Atasan kita, pimpinan kita juga tidak sempurna, tapi mereka tetap harus kita cintai. Itulah hakikat dari pendidikan, dan menjadi guru yang mendidik sama dengan mencintai. Moga-moga pembicaraan kita siang hari ini menghadirkan sesuatu sebelum kita kembali ke ruang real. Tepuk tangan untuk Romo Hugo, Bu Suci, dan Pak Danang yang sudah memaparkan pemikiran pada siang hari ini. Dan untuk 3 penanggap yang terpilih akan memperoleh kiriman souvenir. Saya sebutkan langsung, Bu Nita. Monggo Pak ST. Iya, ada 3 yang terpilih. Ada Pak Francis Sugianto di awal. Mohon di presensi sudah ada alamat ya Bu Nita? Alamat nanti saya konfirmasi. Baik, baik. Ada Pak Francis Sugianto, Bu Nina, dan yang terakhir Pak Yohari Paul. Untuk 3 souvenir dari The Brito akan dikirim ke Bapak Ibu. Demikian, dan sepanjang saya mengalurkan pembicaraan siang hari ini, jika ada lebih dan kurangnya, saya minta maaf. Moga-moga tidak ada yang tersinggung atau tersakiti dengan kalimat-kalimat saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bu Nita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak ST. Ya, Romo, Frater, Suster, Bapak Ibu, senang sekali ya diskusi hari ini. Semakin menarik karena hadirnya 3, tidak hanya karena hadirnya 3 narasumber kita, tetapi juga ada pertanyaan-pertanyaan pemantik maupun sharing pengalaman dari Bapak Ibu yang juga bergabung dalam kelas inspirasi ini. Tadi sudah ada 3 penanya yang akan memperoleh souvenir dari The Brito. Mohon nanti Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir supaya bisa langsung kami follow up melalui WA. Nah, untuk selanjutnya, karena ini sesuatu yang kesempatan, momen yang baik, kita bisa berkumpul bersama di sini, maka baik untuk kita abadikan, Bapak Ibu. Kita akan berfoto bersama, maka mohon bantuan Bapak Ibu yang masih off-cam untuk bisa menyalakan kameranya. Ini ada 3 slide. Saya minta tolong Bapak Ibu untuk tidak menuliskan di kolom chat terlebih dahulu, supaya semua gambar bisa diambil secara utuh. Begitu? Ya, baik. Ini ada 3 slide, saya pandu mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Baik. Lanjut ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Ya. Slide yang terakhir. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih. Ya, Bu Nita, sebelum berlanjut, para Bapak Ibu, kelas meneliti dan kelas inspirasi pendidik akan berlangsung lagi bulan April, karena bulan Maret itu di mana-mana juga sibuk dengan PTS. Tetapi ada satu kelas membaca di The Brito, ada kelas membaca, nanti baik juga untuk bisa diikuti, kami akan berbagi juga. Bu Nita, sebelum lupa, kita mohon peneguhan dan penutup dari Pak Kepala Sekolah Bu Nita untuk sesi siang ini. Lupa nanti. Baik, maka waktu selanjutnya, waktu dan layar selanjutnya saya sampaikan kepada Pak Catur Suparmono, Bapak Kepala Sekolah SMA Kelas Brito. Monggo Pak Catur. Baik, singkat saja saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Romo Hugo, kemudian Bu Suci, Pak Danang, moderator Pak Esti Kartono. Tadi ada chat, kok tidak dibacakan Pak Esti chatnya? Yang panjang tadi. Menjadi dosen idola Pak Esti itu kan, dan berbagi banyak inspirasi. Harusnya dibacakan juga itu Pak Esti itu kan. Bentar, saya carinya Pak Catur. Ya nanti setelah ini dibacakan.
Jadi apa yang disampaikan Romo Hugo, kemudian Pak Danang, kemudian Bu Suci itu menegaskan perjuangan panjang sekolah gitu ya, SMA Kloster De Brito, yang memandang bahwa proses pendidikan itu adalah keutuhan dan keseimbangan antara akademik dan non akademik, antara informatif dan formatif. Jadi proses itu mesti utuh gitu kan, tidak hanya sekedar akademik, tapi juga mesti non akademik. Kita tidak ingin mendidik anak-anak kita itu seperti Shinchan saya kira itu ya, yang kepalanya besar gitu ya, pinter, usil gitu dan sebagainya, tapi tangannya pendek gitu kan. Tapi tangannya pendek. Kita ingin anak-anak kita itu sungguh-sungguh utuh, tapi juga sekaligus seimbang, proporsional gitu kan. Maka ini adalah penegasan perjuangan Kloster De Brito bahwa proses pendidikan itu adalah keutuhan keseimbangan antara informatif, formatif. Nah, informatif dan formatif ini kalau bergabung menjadi satu, itu harapannya adalah proses transformatif. Anak-anak kita berubah dalam artian menjadi semakin pandai, pintar gitu ya, pengetahuannya bertambah, tapi juga memiliki keterampilan, dan sekaligus yang tidak lupa adalah sikap hidup gitu ya. Dan di samping itu, anak-anak kita perlu memiliki kemendalaman spiritual, sosial, dan intelektual. Nah, ini penting gitu kan, dan ini adalah proses perjuangan panjang. Apakah De Brito sudah sempurna? Seperti yang saya sampaikan, Romo Gus sampaikan, pembicara sampaikan, ya kita masih berjuang untuk semakin lebih baik, semakin lebih baik. Maka terima kasih Romo Gus, Bu Suci, kemudian Pak Danang, Pak S.T. Kartono yang telah berbagi banyak hal pada kita semua, menegaskan posisi kita, jati diri sekolah ya, di teman-teman kita berbagi karena kita ingin saling memperkaya. Terima kasih, dan kehadiran Ibu Bapak, Romo Frater semuanya di kesempatan berikutnya, di game berikutnya juga tetap kami. Kita ingin berbagi dengan banyak sekolah supaya ikhtiar kita untuk membuat Indonesia ini semakin lebih baik karena kualitas anak-anak yang kita dampingi semakin baik itu juga bisa tercapai. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Bu Nita dan Pak Istiqarto. Bu Nita. Terima kasih. Ya, Pak Catur terima kasih. Bu Nita, ini usul Pak Catur tadi baik untuk dibaca, ini hasil mendidik betul ini ya. Bapak Ibu Suster, izinkan saya membaca ini. Ya, monggo Pak ST. Terima kasih banyak sharingnya Romo Hugo, Bu Suci, Pak Danang. Pertama kali melihat info diskusi siang ini, alasan saya ikut adalah karena moderatornya Pak Kartono. Ini berarti karena ada di... Pak Kartono merupakan dosen favorit saya saat kuliah semester 1 atau 2. Pak Kartono merupakan guru yang luar biasa, bijaksana, baik, berwibawa, selalu punya ide-ide kreatif saat mengajar, dan semua cara mendidik beliau secara tak langsung saya terapkan saat mengajar murid. Iya Bu Guru, terima kasih. Semua ilmu dari Pak Kartono bisa saya terapkan hingga saat ini dan seterusnya. Terima kasih Pak untuk semua bimbingannya. Ini hasil mendidik ini. Baik, terima kasih untuk apresiasinya. Karena usulan Pak Catur tadi saya ikuti karena itu Pak Catur kepala sekolah saya. Terima kasih Pak. Bu Nita, silakan. Iya, ini Pak ST. Ini testimoni ya. Ya. Baik, ya baik, Romo, Suster, Frater, Bapak Ibu. Selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri kembali kelas inspirasi mendidik di bulan April seperti yang disampaikan Pak Kartono tadi. KIM seri ke-12 akan dilaksanakan di tanggal 22 April 2022. Tetap di hari Jumat dengan nanti dengan tema yang berbeda dan narasumber yang juga berbeda pastinya. Semoga nanti lebih menarik lagi deh. Dan kita bisa belajar lebih banyak lagi. Begitu, lalu di akhir pertemuan kita hari ini, karena tadi kita sudah mohon berkat supaya pengalaman berbagi kita hari ini berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan hasil-hasil yang juga baik untuk sarana belajar kita ke depannya, maka kali ini di akhir ini juga akan kita tutup dengan doa untuk mengucapkan terima kasih pada Tuhan atas berkat-Nya sehingga kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu saya kembali mengundang Bapak Prima Adi untuk menutup dengan doa dan nanti mohon Romo Hugo untuk memberikan berkat penutup. Monggo Pak Adi, waktu dan layar saya sampaikan kepada Pak Adi. Selamat sore, Romo, Frater, Bapak Ibu. Mari kita akhiri kesempatan yang sangat menarik ini. Kita kembali mengucap syukur atas segala sesuatu yang boleh terlaksana dan akan terlaksana.
Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat sore ya Tuhan, Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih atas kesempatan yang boleh kami dapatkan, hingga kami boleh mendapat sharing yang cukup menarik dan akan bisa kami aplikasikan untuk kehidupan kami, terutama kami para pendidik di tempat kami masing-masing. Semoga melalui berbagi dan sharing ini, kami boleh semakin menjadi garam dan terang untuk semuanya dan untuk kemuliaan nama. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, berkatilah kami, sertailah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang. Mohon berkat dari Romo. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Semoga para suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir di dalam forum ini, yang hendak menjadi pendidik bagi keluarga, bagi anak-anak yang disibukkan, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.